Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Setelah jauh berjalan, Yeking pun sampai di sebuah pertigaan. Kemudian, Yeking pun menggunakan Scouting Vision untuk menganalisanya. Pesan sistem muncul. Petunjuk, kedua jalur mengarah ke titik tidak bisa kembali. Yeking akhirnya tahu jika dia harus memilih salah satu arah saja. Yeking mencoba melihat jejak yang ditinggalkan oleh Job Changer sebelumnya. Dan menurut jejak itu, mereka belum lama melewati tempat itu. Kemungkinan itu ditinggalkan oleh squad hunting sebelum dia. Dengan asumsi mereka di sini untuk operasi penyelamatan juga, Yeking akan mengambil rute lain untuk meningkatkan kemungkinan adik Yao berhasil diselamatkan. Yeking tidak yakin berapa banyak waktu yang akan dihabiskan di sini. Kasus terburuknya, dia harus mencari di seluruh tempat ini. Tidak ada waktu untuk menunggu. Rata-rata orang tidak akan bertahan lama di tempat seperti ini. Aku harus bergegas, ucap Yeking. Akhirnya, Yeking pun berlari ke arah lain yang belum dijelajahi oleh Job Changer lainnya. Yeking yakin kalau tempat itu belum pernah dijelajahi oleh orang lain, sebab karpet merah di tempat itu terlihat masih baru. Yeking berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Dia ingin memastikan jalan keluarnya. Ternyata benar, jalan untuk kembali telah ditelan oleh kegelapan dan menciptakan penghalang yang menghentikannya untuk kembali. Yeking mengeluarkan sebuah item yang pernah digunakan oleh Lao Zu. Yeking pernah melihat kemampuan item itu sebelumnya. Item itu dapat menandai bagian area di peta. Pesan sistem pun muncul. Kamu telah menggunakan mata Argos. Menggunakan item itu, Yeking pun membuka peta di tempat itu. Pesan sistem muncul. Tidak dapat menampilkan peta di luar area ini. Akhirnya, Yeking pun mengetahui sesuatu. Dia berkata, tidak heran. Orang lain malah menggunakan pisau untuk mengukir tanda. Di labirin abis ini, panduan arah sistem sama sekali tidak efektif. Inilah yang disebut dengan Abyss of Rule. Saat Yeking sedang mencari tahu tentang tempat itu, ada sesuatu yang muncul di belakangnya. Yeking pun menyadari dan langsung berbalik arah. Yeking pun penasaran apakah ini adalah sebuah ruang jebakan. Namun menurut Yeking, itu bukanlah sebuah ruang jebakan, sebab dia tidak mendengar mekanisme apapun yang bergerak di sana. Bahkan menurutnya, ruangan itu terlalu sepi. Tiba-tiba, di belakang Yeking pun muncul sosok monster yang terlihat seperti jiwa yang melayang. Monster itu bersiap untuk menebas Yeking menggunakan senjatanya. Yeking pun menyadarinya, namun dia tetap tenang dan melihat situasinya. Saat monster itu mengayunkan senjatanya ke arah Yeking, dengan mudah Yeking pun dapat menghindarinya dengan melompat ke samping. Setelah itu, Yeking langsung berbalik arah dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Dengan menggunakan daggernya, Yeking langsung membelah monster itu menjadi dua bagian. Namun, walaupun sudah berhasil membelahnya, serangan Yeking pun sama sekali tidak berdampak apa-apa terhadap monster itu. Bagian bawah dan atas monster itu pun perlahan kembali menyatu. Yeking kesal karena monster yang dia hadapi saat ini kebal terhadap serangan fisik. Kemudian, monster itu mengaum dengan sangat keras. Yeking masih belum menyadari bahwa itu adalah salah satu skill dari monster itu. Dan akhirnya, Yeking pun mulai menutup telinganya karena tidak kuat menahan kerasnya suara monster itu. Dan akibat auman itu, Yeking pun mendapat status tuli. Dia untuk sementara tidak bisa mendengarkan apapun.
Dalam hati Yeking, aku tidak akan bisa mendengar melalui telingaku dan persepsiku akan sangat berkurang. Aku hampir meremehkan bahayanya habis. Monster itu tak menghentikan aumannya. Dia masih terus berteriak dengan keras hingga cairan merah keluar dari setiap lubang yang ada di kepala Yeking. Yeking mulai mengetahui sesuatu tentang monster itu. Dia sedikit menyadari kalau monster itu adalah monster yang menguasai. Dia ingat itu. Dia pernah menemukan monster yang sama 3 tahun yang lalu. Dalam ingatan Yeking 3 tahun yang lalu, Yeking saat itu terjatuh di depan sebuah lubang saat dia membawa banyak magic kristal dalam sebuah kardus. Tiba-tiba dia melihat ada sesuatu di balik tumpukan batu di hadapannya. Ternyata itu hanyalah sebuah patung. Patung-patung itu sempat membuat Yeking sangat takut. Dia mengira kalau patung itu adalah monster yang akan menyergapnya. Yeking lega dan dia langsung membereskan dan mengumpulkan kristal-kristal yang berceceran di lantai. Satu persatu dia mengambilnya dan dia tak boleh melewatkan satu kristal pun. Namun di belakang Yeking, patung itu terlihat bergerak dan bersiap akan menangkapnya. Yeking menyadarinya dan melihat ke belakang. Ternyata benar, patung itu bisa bergerak dan tertawa dengan matanya yang berwarna merah yang terlihat sangat mengerikan. Apakah aku salah? Bukankah mereka tadi berada di atas tumpukan batu itu? Ucap Yeking yang terkejut melihat patung itu yang telah berpindah posisi dan telah berada di dekatnya. Hei, jangan berbalik. Lihatlah mereka dan jangan berkedip. Monster-monster ini adalah patung batu yang menangis. Ucap seseorang di belakang Yeking yang memperingatkannya agar tidak membuat monster itu marah. Patung batu menangis? Apa itu? Mendengar namanya saja sudah membuat bulu kuduku berdiri. Ucap Yeking yang sedikit melihat ke belakang. Orang itu marah dan menyuruh Yeking agar dia melihat ke depan dan tidak berbalik arah. Dengan cepat, Yeking pun langsung fokus dan memperhatikan patung itu. Dijelaskan, monster abis ini mengikuti aturan dan logika tertentu. Semakin tinggi level monsternya, semakin tinggi pula logikanya. Patung batu menangis di depanmu adalah makhluk kelas S. Tapi biasanya mereka tidak menyerang Job Changers. Tetapi aturan mereka adalah begitu kau mulai melihatnya, tubuh mereka akan membatu seperti patung dan menguncimu. Tapi begitu kamu mengalihkan pandangan, mereka akan bergegas ke arahmu dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk menghabisi sebagian besar Job Changers dalam sekejap. Yeking pun menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan orang itu pun menyuruh Yeking untuk mengikutinya. Dia menyuruh Yeking mundur perlahan sampai mereka keluar dari sana dan jangan sampai berkedip. Yeking paham dan akan melakukan apa yang dikatakan oleh temannya. Mereka berdua pun perlahan mulai berjalan mundur tanpa menurunkan penglihatan mereka terhadap patung itu. Namun di langkah berikutnya, Yeking pun tersandung oleh sebuah batu dan terjatuh ke belakang. Akibat Yeking terjatuh, temannya lupa bahwa dia tidak boleh melihat ke belakang. Tentu saja, patung itu langsung bergerak ke arah mereka berdua. Namun sebelum para patung itu sampai di tempatnya, teman Yeking langsung memegang sesuatu yang ada di tembok. Itu adalah tuas untuk menutup pintu. Dan saat patung-patung itu hampir sampai, teman Yeking langsung menutup pintunya hingga patung-patung itu tertahan di dalam. Yeking benar-benar terkejut. Dia tak menyangka masih bisa selamat kali ini. Akibat kecerobohannya, nyawanya dan temannya hampir melayang. Setelah itu, Yeking pun langsung tidur di lantai. Dia lega karena berhasil selamat. Temannya berkata, "Kamu beruntung kali ini. Jika kamu menyerang patung batu yang menangis seperti yang dilakukan oleh Job Changers lainnya,
kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hanya akan menyebabkan kerusakan apapun, tetapi kamu juga akan dihabisi dalam sekejap. Meskipun kami hanya pemulung dengan sedikit kemampuan bertarung, tapi menyangkut pengalaman, kami tidak lebih buruk dari para job changers lainnya. Kembali ke masa sekarang. Setelah monster itu menghentikan aumannya, Ye-King langsung melesat ke arah monster itu yang berniat untuk meledakannya. Jika dia mempunyai aturan kekebalan fisik, mungkin serangan sihir adalah kelemahannya. "Terimalah ini, ledakan api yang sangat hebat!" teriak Ye-King yang sudah siap dengan serangannya. Tiba-tiba, Ye-King merasakan ada yang aneh pada tangannya. Tangannya terasa sangat panas. Setelah melihatnya, ternyata api di tangannya membesar tak terkendali. "Sial, pengendali api tidak bisa digunakan secara normal," ucap Ye-King setelah melihat apa yang terjadi. Akhirnya, Ye-King pun memadamkan api yang ada di tangannya. Ye-King berkata, "Sayang sekali, api adalah satu-satunya serangan sihir yang aku kuasai." Namun di belakangnya, monster itu langsung menyerang Ye-King yang dengan bodohnya malah membelakangi lawannya saat sedang bertarung. Ye-King pun langsung menyadarinya dan langsung melompat ke belakang. Karena Ye-King belum menemukan apa yang dia cari, jadi dia tidak akan mungkin tinggal di tempat itu dan menyerah begitu saja. Selain itu, Ye-King merasa ada yang aneh pada roh iblis itu. Dia memiliki kekebalan fisik, tetapi serangan utamanya bersifat fisik. Menurut Ye-King, itu adalah kombinasi aturan yang agak aneh. Monster itu tak henti mengayunkan sabit besarnya ke arah Ye-King. Namun, Ye-King masih bisa menghindari sabetan demi sabetan sabit itu, walaupun kelihatannya Ye-King cukup kewalahan menghindarinya. Kali ini, monster itu kembali melesat maju dan mendekat ke arah Ye-King. Setelah sabit diayunkan ke arah Ye-King, kali ini dia pun berhasil menangkis sabit besar itu menggunakan daggernya. Akhirnya aku bisa menangkis dengan sukses. Apakah benar Ye-King akan bisa mengalahkan roh itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.